S23 Ultra nih bos. Senggol dong. Guys. S23 Ultra nih bos, senggol dong. 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 Hai semua, gua Wasa. Video kali ini mau bahas S23 Ultra dan kita bahasnya nyantai aja. Soalnya video ini tuh bakalan panjang. Yang jelas, gua nggak akan bahas soal teknis banget, tapi lebih ke pemakaian pribadi dari awal unpack sampai saat ini teman-teman udah pada pegang pastinya. Yang ikutan beli sih maksudnya. Tapi balik lagi yang tadi itu adalah contoh video kamera depannya langsung dari S23 Ultra. Gue iseng-iseng aja nyuruh temen gue langsung ngerekam dan ngomong senggol dong ya. Sekalian buat nunjukin juga kalau misalkan ngevlog dipegangnya kayak asal-asalan aja gitu ya. Stabilisasinya masih bisa diandelin, warnanya juga masih bagus, SDR-nya juga cakep. Langsung aja kita lanjut ke pembahasannya ya. Setelah yang udah gue pakai lama handphone ini, sebenarnya agak susah kalau menurut gue nyari kekurangannya handphone ini. Kalaupun mau dipaksain, apakah kekurangannya bisa dibilang adalah desainnya yang sama aja kayak S22 Ultra? Enggak juga. Kalau desainnya identik sama versi sebelumnya ini, S22 Ultra, apa kabar merek-merek lain yang udah ngelakuinnya duluan? Minus juga dong jadinya mereka punya. Iya nggak? Tapi yang jelas, tetap ada perbedaannya walau nggak berasa banget kalau kita nggak pakai versi sebelumnya, yaitu S22 Ultra. Kayak ini, di sebelah atas posisi mic-nya itu berubah. Terus di bagian bawah ada bolongan lagi, kayak mic juga gitu. Terus di bagian frame-nya yang S23 Ultra ini juga sekarang tuh lebih berasa bold karena jadi agak datar. Dan kamera belakangnya yang jadi lebih besar karena nampung modul jeroan yang lebih gede juga kayak OIS yang lebih besar. Makanya nggak heran kalau kita kocok-kocok ini lebih kedengeran mekanisme kameranya. By the way, sensor infrarednya juga ini udah nggak kelihatan warna merah lagi ya di S23 Ultra ini. Kalau di S22 Ultra masih kelihatan nih titik warna merahnya. Ngomongin layarnya masih sama, ukuran itu 6,8 inci. Resolusinya 2K yang bisa diubah-ubah di bagian setting displaynya. Panelnya pun sama, Dynamic AMOLED 2X dengan layar Corning Gorilla Glass Victus generasi kedua. Yang saran dari gua, tetap langsung aja beli anti goresnya biar lebih aman. Soal layar udah kayaknya tuh nggak ada lagi yang bisa dibahas lebih lanjut sih, soalnya ya emang ini tuh layar handphone terbaik lah udah saat ini. Plus soal S Pen juga teman-teman kemarin ngeh nggak? Pas peluncurannya kemarin sampai sekarang Samsung itu nggak ada ngebahas-bahas lagi soal S Pen-nya. Karena ya emang fiturnya masih sama-sama aja kayak versi sebelumnya dan masih bisa diandelin banget semuanya. Termasuk buat nulis-nulis kayak biasa dan buat jadi remote shutter kameranya juga yang buat gue sih fitur itu kepake banget ya semenjak pakai S22 Ultra dari tahun lalu. Langsung lanjut aja bahas hal barunya dari handphone ini yaitu chipsetnya yaitu Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy. Beda sedikit ketimbang Snapdragon 8 Gen 2 yang reguler biasa. Gua ngetes Antutu pastinya bisa dapat dengan mudah angka 1 jutaan lebih banyak. Terus yang gue notice dari Samsung S23 Ultra ini juga gue suka banget sama developernya deh, beneran. Ini gue kasih tahu ya yang mungkin belum dibahas juga sama orang-orang terkait performa S23 Ultra ini. Performa ya, Samsung tuh kayaknya paham sih dengan konsumennya yang mungkin nggak ngejadiin performa ngebut di handphonenya ini buat main game sebagai prioritas. Sekali lagi nggak jadi prioritas. Karena gue menganggap saat ini orang-orang yang beli S23 Ultra itu nggak melulu buat gaming kan. Makanya mungkin bisa dibilang saat teman-teman terima S23 ini, powernya si S23 Ultra ini tuh paling kalian cuma terimanya 80% aja. Kelihatan nih kalau dengan mode default apa adanya, misalkan kita main Genshin Impact aja tuh ngikutin defaultnya medium dengan FPS-nya 60, ini masih suka dan kelihatan turun FPS-nya kalau ketemu musuhnya banyak dan sering. Tapi impact-nya handphone emang jadinya adem. Biar power si S23 Ultra ini keluar semua, Samsung tuh ngumpetin aplikasi yang namanya Game Plugin yang cuma ada di Samsung Store aja, bukan di Play Store. Nih teman-teman bisa nginstal, terus pilih aktifin yang Game Booster Plus. Terus pilih aja game yang udah terinstall di handphonenya, terus setting ke bagian yang custom pilihnya.
Terus mentokin aja semuanya ke kanan. Asli, ini setelah masuk lagi ke Genshin Impact, gue main sejam setengah lebih FPS itu cuma kelihatan dropnya kayak cuma 60 sampai 55 FPS aja. Jadi range-nya itu cuma segitu, 55 sampai 60. Tapi impact-nya ya handphone berasa lebih cepat panas di bagian sektor kamera. Cuma ya panasnya nggak panas-panas banget kayak ROG Phone gitu ya. Kalian tinggal pakein aja casing, langsung berasa panasnya agak adem gitu loh. Dan ya udah bisa dilanjutin main. Nah terus bisa juga di bypass charging ya guys, asli. Jadi walau sambil nyolok kabel chargernya, ini nggak ngisi daya ya ke baterai handphone kita guys. Ini semua tuh biasanya fitur-fitur ini adanya di handphone gaming, bukan sekedar handphone biasa yang chipsetnya kenceng. Samsung softwarenya bisa dibilang emang juara banget sih. Tapi ya jelas ini semua tuh bisa kejadian, bisa dilakuin karena ya dukungan hardwarenya juga. Terus gue ada nih, iseng nge-split 2 game begini juga dalam satu layar, bisa. Ini tapi ya contoh doang ya. Pada kenyataannya mah gak enak juga kan kalau mainin game, 2 game gitu maininnya di split kayak gini bro. Yang jelas ini cuma sebagai contoh aja, kalau RAM 12GB-nya ini bisa dipakai seperti ini. Terus kalau lanjut ke ngomongin baterainya, ini 5000 mAh yang somehow gue ngerasa ini tuh lebih awet ketimbang S22 Ultra. Kayaknya ya karena chipsetnya yang emang harusnya tuh lebih efisien sih dayanya. Yang jelas SOT yang berhasil gue dapetin tuh bisa nyampe 13 jam lebih, dan pemakaian yang nggak lagi intens banget bisa nyampe 2 hari. Sedangkan kalau intens banget bisa 7,5 jam SOT-nya. Gokil banget sih ini soal baterainya. Nah paling yang mau dianggap minus sedikit paling apa ya, pengecasannya kali yang 45 watt. Tapi ya menurut gue pribadi sejam juga udah penuh gitu ya. Tetap aja sih lebih cepet gitu ngecasnya kalau dibandingin sama iPhone 14 Pro yang gue pakai barengan sama si handphone ini. Ditambah alasannya juga biar baterainya tuh jadi lebih awet gitu dalam pemakaian jangka panjang ya. Soalnya kan kita juga sama-sama tahu sendiri Samsung tuh ngasih garansi update-nya itu 4 tahun Android dan 5 tahun security patch. Yes, lama gitu guys. Oke, sekarang lanjut ke hal yang paling dijagoinnya juga, yaitu adalah soal kameranya. Mulai dari lensa depannya yang sekarang tuh jadi 12 megapiksel. Wah, gue tuh baca-baca komen masih banyak banget teman-teman yang nggak paham dan ala-ala jadi haters gitu ya, dengan ngasih hate speech, mencoba membodoh-bodohi orang lain, bilang kalau resolusi kamera depan itu jadi jelek. Soalnya tadinya 40 megapiksel jadi 12 megapiksel. Waduh, turunnya jauh banget. Please, ini udah 2023, YouTube udah banyak, Google udah, kalian bisa nyari sendiri pakai handphone, masih aja mikir kalau resolusi gede itu kameranya berarti bagus. Enggak. Soalnya kalau ngomongin soal konfigurasinya, ini tuh udah paling matang, dan kalau teman-teman suka lihat handphone dengan resolusinya gede macam 48 megapiksel, 64 megapiksel, 108 megapiksel bahkan yang di S22 Ultra kemarin, dan yang S23 Ultra ini yang 200 megapiksel, ini aslinya secara hardware lensanya itu cuma 12 megapiksel yang diinterpolasi. Kenapa bisa? Ya karena balik lagi, yang paling banyak skillnya buat lensanya bisa dimodif-modif yaitu cuma yang 12 megapiksel ini. Makanya ya justrunya tuh bersyukur kalau kamera depan itu 12 megapiksel. Malah bagus kayak lensa-lensa kamera belakangnya handphone flagship dari dulu. Ditambah ada juga autofocusnya, jadi kalau teman-teman mau ngonten misalkan gitu nunjukin barang depan kamera, jadi ya udah enak langsung ditunjukin aja, nggak perlu lagi ditutup-tutupin tangan gini loh kayak zaman dulu begitu-gitu tuh udah nggak perlu. Oke, sekarang lanjut ke kamera belakangnya yang punya setupnya sama persis tapi cuma beda di kamera utamanya aja karena ya sekarang udah 200 megapiksel. Nah 200 megapiksel ini kalau menurut gue pribadi tujuannya tuh lebih kayak buat framing aja sih ya kepakainya. Misal ya ada foto terus biar di crop gitu hasilnya masih tetap tajam, bukan buat pemakaian sehari-hari banget. Soalnya ukurannya tuh emang file size-nya gede banget guys. Jadi misalkan nih ada foto rame-rame kayak begini nih pas gue lagi sama teman-teman gue dan mau ngambil cuma beberapa anak-anaknya aja dalam satu frame, ya udah bisa dilihat sendiri hasilnya masih tajam. Terus kalau soal zoom, udahlah. Ini nggak usah didebatin lagi, belum ada yang senyaman ini makanya. Apa mau dibandingin sama Huawei punya P50, P50 Pro gitu? Ya udah, beli aja sana silakan. Enjoy handphone yang nggak ada Google-nya, silakan ribet sendiri.
garansinya juga beda. Gue sih ngomongin nyaman ya, nyaman pemakaian, bukan sekedar hasilnya doang yang apa ya, bisa bilang ujung-ujungnya juga ya cuma ditaruh buat di sosmed aja kan, bukan buat kalian cetak. Realistis aja bro, udah baca-baca gue tuh banyak netizen ngebandingin sama Huawei baik gitu loh, apalagi yang postingannya tuh gue lagi nge-shoot bulan di Instagram tuh, baca aja komennya. Emang belum berubah-berubah sih dari dulu. Kalau ngomongin netizen gadget di Indonesia, itu paling demen banget yang punya slogannya pegang juga belum, tapi sotoynya maju duluan. Nah, buat hasilnya ya kira-kira seperti ini. Kalau gue pribadi, sebenarnya kalau ngeliat hasilnya tuh masih mirip-mirip sih kayak S22 Ultra. Cuma ya kalau ngomongin soal zoom, berasa banget di bedanya adalah stabilisasinya. Tangan kita lebih steady gitu buat megangnya di S23 Ultra ini. Terus kalau ngomongin hasil kamera utamanya S23 Ultra juga udah bisa gue bilang ya diandelin banget lah. Hai semua, gue Wasa, 1080p 60 fps Samsung Galaxy S23 Ultra. Warna apa? Gak usah dilihat belakangnya gitu dong. Warna krim dong. Oh, iya. Ada yang kurang sih satu. Bukan putih ya? Bukan putih. Krim itu kayak putih. Vintage. Jadi kayak warna gading gitu. Ini penangkapan mic-nya serius bagus loh. Hah? Bagus ini handphone. Oh bagus. Gadget Bagus. apa? Luar biasa. Oh dia Mic. komen tadi ya. Oh iya, Mike. Komen di IG. Oh iya, itu tadi Wisnu Kumaro. Bukan Wisnu Kuncoro. Dia sebel kali bilang gitu. Dia sebel. Tapi kalau kalian tidak akrab-akrab sekali dengan Wisnu, jangan sekali-sekali sebut Wisnu Kuncoro. Ya. Hanya untuk yang akrab aja. Oke, kita akrab kan? Kita akrab? Akrab. Yes. Ada format RAW-nya juga 50 megapiksel buat teman-teman yang suka ngedit-ngedit foto. Foto potretnya juga yang 3 kali menurut gue itu yang paling ajib hasilnya. Bisa juga sebenarnya yang 1 kali zoom, cuma ya gue pribadi lebih suka yang 3 kali aja. Soalnya dalam pemakaian sehari-hari kelihatannya lebih rapih gitu loh, bokeh belakangnya. Terus ada juga astrofotografi yang biasa demen foto-foto langit. Dan sorry, buat kali ini gue belum ada contoh hasil videonya. Karena emang 1, bukan anak gunung. 2, belum sempat kemana-mana. Dari rumah juga nggak kelihatan langitnya. Kalau nggak mendung, ya kelihatan kabel listrik semuanya. Terus yang menyenangkan selanjutnya lagi adalah soal mode pro videonya. Yang kini juga bisa di kamera depan. Jadi kalau ngevlog pencahayaannya tuh bisa diatur lebih baik dengan ngatur ISO dan shutter speednya. Perekamannya juga bisa nyampe 8K 30 fps kamera belakangnya. Mamam tuh. Diajak main ke dalam air juga aman-aman aja serta bisa. Nah sekarang ngomongin harganya juga menurut gua bagus. Terutama pas PO kemarin ya. Kalau tetap ada yang bilang mahal, coba deh jawab satu pertanyaan gue ini. Terlepas dari merek sama tipenya apapun itu terserah. Handphone apa sekarang, Android ataupun non-Android, yang harganya kurang dari 20 juta tapi ngasih memori internalnya 512 GB. Wajib handphone baru. Coba ada nggak? Tulis di kolom komentar di bawah kalau ada ya. Karena kalau menurut gue pribadi, harganya juga bukan hal minus. Ini handphone kenanya tuh worth it banget di harganya. Kalau harga adalah sebuah minus, berarti ya ekonomi teman-teman yang harus lebih membaik lagi.
gitu. Belum lagi soal Samsung Care Plus yang merupakan tambahan asuransi. Kalau kesalahan pengguna malah bisa diganti. Gue sendiri soalnya udah ngalamin tuh pakai fasilitas ini kemarin di Z Flip 4 bini gue yang jatuh karena kesalahannya diri sendiri, jatuh dari mobil. Terus handphonenya diganti baru. Bayangin dah, yang beli handphone apa ya, bisa dibilang yang harganya belasan juta sampai puluhan juta, tapi after sales-nya tuh gampang banget tuh, seneng banget gak sih? Nggak kayak sebelah gitu loh handphone gua, yang kadang gue suka kasihan sih kalau ada teman gue juga yang ngeklaim dan diputer-puter terus ujung-ujungnya bayar mahal sampai akhirnya kalau mau ringkes mesti berangkat ke Singapura buat ngeberesin ya, sumpah. Kasian banget sebenarnya. Cuma ya, oke lah, kepanjangan banget jadinya video ini. Gue kasih kesimpulan aja deh ya. Intinya, S23 Ultra ini adalah handphone Android terbaik saat ini yang teman-teman bisa beli dan pakai dengan tenang di Indonesia ini dengan segala fitur dan kemampuan serta jaminan update yang panjang. Yaudah, paling segini aja dulu pengalaman gue pakai S23 Ultra. Nanti kalau ada update-update apa gitu, gue akan cepat update-nya paling di Instagram. Jadi teman-teman pastiin aja follow Instagram gue @wasawirman. Terima kasih banget pokoknya buat teman-teman yang udah nonton dari awal sampai akhir, dan sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye. Cheers.